Selamat datang di praktikum modul 4 Desain Sistem Digital. Praktikum kali ini akan membahas tentang Fine State Machine. Tujuan dari praktikum ini, pertama, memahami rangkaian memori, memahami model Mealy dan Moore, memahami perancangan dan simulasi rangkaian Fine State Machine. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu PC atau laptop, Tinkercad, kabel jumper, power supply, LED, project board, dan function generator. Rangkaian logika sekuensial. Rangkaian logika sekuensial adalah rangkaian logika yang outputnya dipengaruhi oleh input saat ini dan output sebelumnya. Rangkaian sekuensial dapat dikatakan pula sebagai rangkaian logika yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri dari sistem rangkaian logika sekuensial adalah adanya jalur umpan balik di dalam rangkaiannya. Adapun contoh dari rangkaian sekuensial yaitu flip-flop, counter register, dan detektor sekuensial. Bisa dilihat pada skema gambar di bawah ini, yaitu rangkaian sekuensial. Pada outputnya masuk lagi ke input, itulah yang disebut output akan mempengaruhi input sebelumnya. Counter merupakan rangkaian logika pengurut karena counter membutuhkan karakteristik memori dan pewaktu memegang peranan yang penting. Counter digital mempunyai karakteristik penting, yaitu sebagai berikut. Jumlah hitungan maksimum modulus N kurang counter. Kemudian menghitung ke atas atau ke bawah, up atau down counter. Yang ketiga, operasi sinkron atau asinkron. Kemudian bergerak bebas atau berhenti sendiri. Asynchronous counter adalah counter yang masukkan clock pemicunya tidak terhubung ke setiap flip-flop yang secara langsung. Synchronous counter merupakan counter yang masukkan clock pemicunya dihubungkan ke setiap flip-flop sehingga setiap flip-flop akan beroperasi dengan memasukkan transisi clock yang sama. Detektor sekuensial. Detektor sekuensial merupakan suatu jenis rangkaian sekuensial yang dapat mendeteksi urutan bit dengan pola tertentu dari rangkaian data yang diinputkan. Ada dua model dalam perancangan rangkaian detektor sekuensial, yaitu model Moore dan model Mealy. Model Mealy yaitu jumlah state sama dengan jumlah bitcoin. Bit. Contoh perancangan detektor sekuensial dengan urutan bit 011. Ulangi. Detektor sekuensial. Detektor sekuensial merupakan suatu jenis rangkaian sekuensial yang dapat mendeteksi urutan bit dengan pola tertentu dari rangkaian data yang diinputkan. Ada dua model dalam perancangan rangkaian detektor sekuensial, yaitu model Moore dan model Mealy. Model Mealy bisa dibilang jumlah state sama dengan jumlah bit. Contoh, perancangan detektor sekuensial dengan urutan bit 011 menggunakan model Mealy. Flip-flop yang digunakan adalah DFF untuk mendeteksi urutan 011. Ada 3 state yang dilewati, yaitu state A, yaitu ketika detektor belum mendeteksi apa-apa, state B, yaitu ketika detektor mendeteksi 0, state C, yaitu ketika detektor mendeteksi 01. Lalu, nilai keluaran Z akan bernilai 1 ketika detektor berada pada C, state C, dan mendapat input bernilai 1, sehingga detektor mendeteksi 011. Lalu dapat dibuat diagram state-nya, seperti di bawah ini. Untuk mendeteksi urutan 011, maka dibuatlah tabel diagram dengan algoritma sebagai berikut. Ini adalah algoritmanya. Kemudian yang tadi urutan 011 itu ini akan masuk ke program. Nah,
Jadi gimana caranya dia mendeteksi ini agar programnya bisa membaca gitu. Oh, udah ada nih 011 terdeteksi. Kemudian maka programnya kan berhenti gitu, menandakan bahwa akan ada terdeteksi urutan 011. Nah, gimana prosesnya? Pertama, nilai 0, input 0 akan masuk ke present state awal. Karena sesuai aturan yang sebelumnya, jadi detektor belum mendeteksi apa-apa, maka dia lanjut ke state B. Situ bisa dilihat di next state-nya, X sama dengan 0, maka dia akan selalu berjalan di B. Masuk ke B. Setelah masuk ke B, dilihat lagi nih, dideteksi ada angka 1 masuk. Maka angka 1-nya akan terdeteksi di sini. Lihat di next state-nya, tadi kan di B. Karena terdeteksi 1, 01, maka akan masuk ke state C. Dia akan masuk ke state C. Jadi di sini prosesnya akan masuk ke state C. Setelah masuk ke state C, dia mendeteksi lagi nih, ada angka masuk lagi, 1. Nah, akhirnya karena sudah terdeteksi 011, maka si C-nya balik lagi ke awal, ke A. Maka di sini X input yang tadi 1, X sama dengan 1, maka dia masuk ke A lagi. Bisa dilihat pada output Z-nya, di ujung sini dia tertulis 1 karena dia sudah mendeteksi adanya angka urutan 011 yang telah diinginkan. Bisa dilihat pada diagram di bawah ini. Jadi seperti itu prosesnya. Dia dari A masuk ke B, kemudian balik lagi dia ke B yang tadi, yang di sini. Kemudian dari B lanjut ke C. Nah, yang ke sini tadi. Dari C bisa lagi balik ke B ketika X-nya itu sama dengan 0. Kemudian lanjut lagi prosesnya si C, state C ke A. Karena sudah mendeteksi angka 1 yang telah diinginkan. Jadi 011. Yang kemudian kita akan mencari hasilnya menggunakan peta Karnaugh. Terlihat di situ D1 hasilnya adalah Q1 aksen, Q2 dan X, T2, X aksen tambah Q1 aksen kali Q2. Kemudian Z-nya Q1 dikali X. Dengan menggunakan persamaan input dan output yang telah didapat, maka gambar rangkaian detektor sekuensialnya adalah seperti berikut. Kemudian masuk ke model Moore, yaitu dia jumlah state-nya sama dengan jumlah bit plus 1. Jadi contohnya, perencangan detektor sekuensial dengan urutan bit 011 menggunakan model Moore. Flip-flop yang digunakan adalah D, FF, D flip-flop untuk mendeteksi urutan 011. Ada 4 state yang dilewati, yaitu state A yang ketika detektor belum mendeteksi apa-apa, state B yaitu ketika detektor mendeteksi 0 dengan nilai output 0, state C yaitu ketika detektor mendeteksi 01 dengan nilai output 0, kemudian state D yaitu ketika detektor mendeteksi 011 dengan nilai output 1. Nilai output yang telah didefinisikan pada masing-masing state, maka bentuk state diagramnya sebagai berikut. Jadi bisa dilihat pada tabel tabel diagram state-nya. Nah, pada diagram state ini yang sebelumnya model nilai itu menggunakan 3 buah state, maka di model Moore ini menggunakan 4 state ditambahkan 1, jadinya A, B, C, D. Nah, prosesnya juga sama seperti model nilai,
akan tetapi di sini ada tambahan satu lagi. Bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, gambar ini berbeda dengan model Miley. Jadi model Moore itu bisa dinyatakan dia nilai outputnya itu berada pada state-nya. Jadi nilainya itu, nilai Z-nya itu ada di state-nya. State A, state B, 0, state C, Z sama 0, state D 91. Nah, di model Miley itu dia saat di transisinya. Maka itulah perbedaan dari model Miley dan model Moore. Baiklah, di sini kita akan membuat rangkaian counter up 2 bit berdasarkan skematik rangkaian ini yang diimplementasikan ke Tinkercad. Pertama-tama kita hubungkan 5 volt dari Arduino ke positif breadboard dan juga groundnya ke negatif breadboard. Jangan lupa negatif yang di bawah dihubungkan ke breadboard yang di atas, negatif breadboard yang di atas. Ini bertujuan agar breadboard yang di sisi atas itu mendapatkan supply power. Kemudian dari function generatornya kita hubungkan positifnya ke bagian clock pada IC. Pada IC. Kemudian negatifnya dihubungkan ke bagian negatif breadboard. Kemudian JK flip-flopnya, JK-nya ini angka 1 dan J1 di sini dihubungkan. Jangan lupa untuk di J dan K ini dihubungkan dengan positif sumber tegangan positif di sini. Nah, kemudian clock berikutnya, clock 2 di sini dihubungkan dengan output satu dari JK-nya, JK1 yang tadi. Kemudian J2 dihubungkan dengan K2 di sini. Kemudian output 2 di sini dari JK2 dihubungkan ke LED yang sebelah kiri. Itu sebagai Q1-nya. Kemudian output 1 sebagai Q0 dihubungkan ke LED yang sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian jangan lupa di reset ini, di bagian sini, itu dihubungkan sumber tegangan positif. Di sini juga powernya dihubungkan tegangan positif. Kemudian reset ini, dan juga jangan lupa JK-nya, JK2 itu dihubungkan dengan tegangan positif. Seperti ini.
Kemudian bisa disimulasikan. Nah, di sini frekuensinya diubah ke paling rendah saja, 1. Nah, kemudian kita bisa lihat dari output dari rangkaian yang setelah kita buat. Jadi cukup sampai di sini. Selamat mengerjakan jurnalnya.